Con này có rộng không? Tại vì nó space. Có. Thế là như cơ hiện bên đây xe không khách, nhưng mà cái dáng cùng có rộng không? Dewa Yuni suka yang single line. Rộng của cậu. Oke. Kalau saya juga suka yang tag number. Soalnya ya setuju sama Mbak. Nunggunya nggak harus berdiri, dilayani juga sesuai nomor urut, dan servernya juga banyak, ya kan? Biasanya kalau sudah pakai number pasti ada beberapa tempat, nggak mungkin satu doang, paling nggak dua biasanya. Jadi tergantung perusahaannya sih sebenarnya juga. Cuman kalau saya lebih seneng take number, jadi nggak harus berdiri. Tapi ya pendapat masing-masing kan orang beda-beda, tergantung. Jadi nanti kalau Mbak sama Mas bikin perusahaan, diatur sedemikian rupa ya, di apa namanya, di misalnya kayak di saat peak season atau peak time itu harus seperti apa. Itu kan kadang juga kalau misalnya pernah nemuin nggak, kalau di restoran lagi banyak-banyaknya orang, kadang-kadang sampai ada yang karyawan yang bantu, jadi mereka datang ke antrian tanya mau pesan apa, ini tinggal bawa pesanannya, tinggal dikasihin ke kasir gitu. Pernah ngalamin seperti itu nggak? Jadi biar lebih cepet. Halo, internetnya mati. Halo? Kok nggak ada internet? Halo, dengar suara saya? Iya kan? Mission is lost. Nó bé hơn thì đẹp. Thì cái chất ở đây quá mà. Halo. Saya kembali. Internetnya barusan mati. Maaf. Halo. Oke. Jadi saya ulangi tadi, kadang-kadang kalau lagi rame-rame, pernah nggak ada karyawan yang langsung datengin ke tempat antrian mbak-mbak buat bantu tanya pesan apa. Jadi nanti ketika udah ada bawa kertas, tinggal kasih ke kasir, tinggal bayar. Itu salah satu cara menanganin antrian yang membludak. Pernah nggak kayak gitu? Halo? Jadi kalau waktu ngantri misalnya di restoran terlalu rame, terus ada yang bantuin, bisa Pak Satpam, bisa juga karyawan yang bagian dalam itu keluar bantu. Saya tanya mau pesan apa, nanti ditulis di kertas, tinggal dibawa konsumennya, nanti langsung dikasihkan ke kasir. Karena kalau nunggu satu-satu pesan apa, orang kan masih mikir dulu, nah itu kan memakan waktu. Jadi biar lebih cepat, itu salah satu caranya seperti itu. COC. Nah, terus ini di elemen-elemen sistem queuing ada reneging, yaitu keputusan pelanggan untuk meninggalkan antrian sebelum mencapai akhir antrian karena waktu yang diperlukan lebih lama dengan yang diperkirakan. Misalnya kalau lagi tergesa-gesa, nggak punya banyak waktu, dan ekspektasi waktunya lebih lama untuk menunggu, mereka biasanya meninggalkan antrian.
Terus customer section policy, yaitu barisan antrian dilayani berdasarkan prinsip siapa yang datang pertama akan mendapatkan pelayanan pertama. Ini sudah pasti nih, jangan sampai yang datang terakhir dilayani duluan. Nggak pernah ada saya nemuin kayak gitu. Terus habis gitu, ini kok nggak bisa nih. Oh iya bisa, jadi gantiin orang lain yang ngantri. Ini service proses. Bentar. Ini apa sih? Oh, ini kenapa? Nah, service proses yaitu proses jasa yang tidak didesain dengan baik akan membuat antrian yang lebih panjang dan lebih melelahkan dari yang seharusnya. Itu hati-hati dari proses. Jadi proses yang kita ada di perusahaan jasa itu harus dibikin dengan rapi. Jadi proses alurnya dari sini ke sini ke sini itu gimana juga harus memperhitungkan masing-masing tempat. Misalnya kalau ada beberapa tempat yang harus dilalui oleh konsumen, itu tiap tempat memerlukan waktu berapa lama, itu juga harus perlu diketahui. Kayak misalnya di drive thru ya, itu kan juga jangan sampai antrian mobil terlalu panjang. Nah, jadi harus pelayanan diberikan harus secepat mungkin. Ya itu bisa ada pelayanan khusus itu Mas Didi ya. Terus ini reservasi, ada sebuah janji yang telah dicatat dan dikonfirmasikan untuk memberikan pelanggan pelayanan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jadi booking terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelumnya, itu reservasi namanya. Nah, strategi ketika mengalami overbook yaitu membatalkan non-paid booking setelah rentang waktu tertentu. Nah, jadi kan kadang-kadang kita booking nggak harus langsung bayar kan, tapi ada tenggang waktu. Misalnya kalau dalam waktu seminggu nggak bayar, ya sudah berarti dianggap batal. Atau kayak misalnya kalau pesen tiket pesawat biasanya dalam waktu 24 jam setelah booking, kalau nggak dibayar dianggap nggak jadi. Itu caranya untuk mengatasi overbook. Jadi kan semakin cepat kita tahu kepastian pelanggan itu benar-benar mau atau enggak, itu kan semakin cepat kita bisa melayani pelanggan yang lain yang ingin beli ke kita. Terus memberikan kompensasi kepada pelanggan yang ditolak reservasinya karena overbooking, sama diperlukan adanya uang jaminan. Nah, itu tadi mungkin DP, uang muka dulu, itu juga salah satu jaminan bahwa pelanggan tersebut akan benar-benar datang ke kita. Itu beberapa strateginya. Nah, kebutuhan informasi ini juga penting, yaitu runtut data yang memuat level dan komposisi permintaan sepanjang waktu, terus perkiraan dari level permintaan untuk setiap segmen, data dari tiap segmen. Nah, ini jadi intinya Mbak sama Mas itu harus punya informasi yang memadai tentang keadaan konsumen. Permintaan konsumen itu sangat penting. Jadi kayak itu tadi, untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan, kayak tiba-tiba ada permintaan yang meningkat. Nah, itu harus sudah siap untuk melayani konsumen. Jangan sampai konsumen nanti berpindah ke perusahaan lain, kan tidak baik. Ini data biaya juga penting. Terus sikap pelanggan dalam menyikapi antrian. Nah, terus opini pelanggan. Nah, ini opini pelanggan ini sangat penting. Jadi opini pelanggan itu sangat diperlukan untuk perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan. Ya kan, dari sisi pelanggan seperti apa harus kita ketahui. Oke. Untuk modul 7 sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke modul 8. Modul 7 ada yang mau ditanyakan nggak? Ngapain Cok? Jadi masuk sini. Kalau tidak aku foto deh. Ada yang mau ditanyakan tentang modul 7? Halo. Halo. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke modul 8.
Modul 8 ini tentang peran penting sumber daya manusia atau karyawan dalam bisnis jasa.